Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Alfianto dengan NIM 0444811549 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu perintah dasar jaringan komputer menggunakan command prompt, baik dari perintah cd sampai net. Yang pertama, langsung saja kita masuk pada perintah cd. Perintah cd yaitu perintah yang digunakan untuk memindah-mindah direktori. Misalnya kita di direktori C user Ivan, akan kita coba pindah ke direktori ini. Kita kopikan saja cd dan direktorinya. Nah, maka kita sudah berpindah ke direktori Ivan dokumen UT. Kita bisa kembali ke direktori sebelumnya dengan perintah cd titik-titik. Kita bisa kembali ke direktori dokumen. Selanjutnya yaitu perintah cls, yaitu singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file text. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file text. Kita coba praktekkan cls. Ya, dapat membersihkan semua teks tadi. Selanjutnya kita coba yang cls memakai slash dan tanda tanya. Kita masuk gini dulu, coba. cls slash tanda tanya. Yaitu kita dapat memainkan file bantuan untuk perintah, memberitahu bahwa cls membersihkan layar. Selanjutnya kita coba perintah dir. Di sini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita coba juga dir dan tanya. Ya, hasilnya seperti ini. Kita bersihkan dengan cls. Selanjutnya kita coba perintah ipconfig. ipconfig merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita coba ipconfig terlebih dahulu. Ya, di sini terdapat IP versi 4 address dengan IP 192.168.124.237. Selanjutnya kita coba ipconfig yang memakai slash all. Perintah ipconfig slash all ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kita coba ipconfig all. Ya, di sini menampilkan lebih lengkap ya, ada DNS dan WINS maupun MAC address dari komputer. Nah, ini dia MAC address-nya. Selanjutnya kita coba juga ipconfig slash tanda tanya. Kita bersihkan terlebih dahulu ipconfig
ipconfig, tanda ya, seperti ini hasilnya. Perintah ipconfig / ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Jadi pada ipconfig / tanda tanya ini menampilkan semua bantuan terkait perintah ipconfig, yaitu semacam kampus ya. Selanjutnya kita coba ipconfig release. ipconfig ya, seperti hasilnya, yaitu perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan koneksi dan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Jadi perintah ipconfig release ini untuk mereset semua settingan IP address. Selanjutnya kita coba ipconfig renew. Kita bersihkan terlebih dahulu. ipconfig renew. ipconfig renew digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Ini hasilnya dari IP renew, itu menetapkan alamat IP baru. Selanjutnya kita coba perintah ipconfig display DNS. Kita bersihkan terlebih dahulu. ipconfig /display DNS. Perintah ipconfig display DNS ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost terkoneksi. Jadi ini DNS pada komputer. Selanjutnya kita coba yang ipconfig flush DNS. ipconfig flush DNS. ipconfig flush DNS digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS saja. Ini telah berhasil menghapus cache pada DNS. Selanjutnya kita coba yang ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi perintah ipconfig register DNS untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Selanjutnya kita praktekkan perintah ping. Kita coba yang pertama, ping / tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ini berkas-berkas bantuan dari perintah ping, baik ping strip T sampai strip 6 ini merupakan, dan terdapat fungsi-fungsinya di sini. Selanjutnya
Kita coba ping komputer localhost atau komputer lainnya pada jaringan. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita coba ping ke Google. Nah, jadi ini komputer saya berjalan atau terhubung pada internet. Atau kita bisa mengeping, misal kita ngeping ke komputer sebelah apabila ada IP-nya dan menuliskan IP address. Selanjutnya kita masuk ke perintah netstart saja. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu. Kita coba perintah net start. Perintah net start ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, net start sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan net start menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai bersama dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Berikut ini keterangan dari output net start di atas. Terdapat parameter-parameter lain yang bisa digunakan di netstart. Itu netstart A yang dapat menampilkan semua koneksi baik listening maupun yang tidak. Yang kedua, dengan netstart E menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Kemudian yang ketiga, netstart N menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Yang keempat, netstart O menampilkan PID, proses ID untuk setiap koneksi. Selanjutnya, netstart S menampilkan statistik per protokol. Selanjutnya ada netstart R menampilkan routing table. Selanjutnya ada netstart P protokol untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Kita coba yang netstart A. Step A, netstart step A. Ya, ini ya hasilnya. Itu menampilkan koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Bersihkan. Selanjutnya kita coba perintah tracer. Kita coba ketikkan dulu. Perintah tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Kita bisa lihat informasi dari tracer di sini.
di panduan tugas 2. Sebagai contoh, kita coba ini aja. Traset ke website Microsoft. Traset www.microsoft.com. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Ya, ini hasilnya dari tracer. Yang ke-16 kita coba perintah petping. Kita coba terlebih dahulu petping. Perintah petping digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut ini adalah parameter yang dapat kita gunakan pada komen petping. Kita coba yang n, kita bersihkan terlebih dahulu. Petping n, yaitu perintah petping n ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap komputer. Selanjutnya kita masuk ke perintah nslookup. nslookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba nslookup ke google.com. Kita bersihkan terlebih dahulu. nslookup google.com. Ya, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ke nomor 18, yaitu perintah nets. Perintah nets digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita coba perintah nets dengan contoh praktek mengubah IP address. Nets interface IP set address name local area connection static satu 168 1.101. Ini perlu admin. Kita klik dahulu. Kita perlu membuka pembukaan ulang dengan run as.
Kita coba yang D saja, yaitu mengubah IP address utama dari static menjadi DHCP dengan mengetik next interface IP set address name sama dengan local area connection source DHCP. Satu, dua, tiga, tujuh. Next interface, kita coba cek jaringan kita terlebih dahulu. Address name dengan local area connection sembilan dua satu enam delapan satu dua empat titik 1237 255 255 255 255. Ya, seperti ini hasilnya. Kita menuju ke nomor 19, yaitu perintah route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnets, serta router atau gateway. Coba route print, kita bersihkan terlebih dahulu. Coba route print. Route print ini digunakan untuk menampilkan informasi route table baik IP versi 4 maupun IP versi 6. Selanjutnya kita coba yang terakhir, perintah net. Perintah net digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau konvensi penamaan universal. UNC dapat digunakan saat memetakan driver dan menghubungkan ke komputer karena alasan yang lain. Kita coba net view. Karena mungkin tidak ada komputer
yang sedang beroperasi sebagai grup kerja atau domain, maka tidak muncul di sini. Selanjutnya kita coba yang net time. Sama juga kayaknya karena tidak ada komputer lain yang beroperasi yang terhubung dengan grup kerja atau domain. Sekian yang untuk video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.